Beredar video sejumlah kapal nelayan yang berasal dari Sungsang Banyuasin ditembaki sebuah kapal. Insiden ini terjadi di Laut Birik sekitaran Sungai Sembilang, Kabupaten Banyuasin. Dari tembakan tersebut dikabarkan ada seorang nelayan yang menjadi korban terkena tembakan dan langsung dibawa ke daratan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel Ardiansyah. Silakan rekan Ardi dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Mek. Selamat siang dimanapun Anda berada. Bahwa kami laporkan insiden penembakan nelayan dari Kecamatan Sungsang atau Banyuasin 2 terjadi di Sungai Benu atau di seputaran Pulau Sembilang yang ada di eh, Kabupaten Banyuasin yang berbatasan juga dengan Tanjung Jabung Timur. Nah, informasi ini kami peroleh dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Ranting Sungsang 2, Kabupaten Banyuasin, Ibu Marleni, bahwa ada kapal nelayan yang berjumlah 3 kapal yang saat itu sedang mencari ikan di seputaran laut Sungai Penuh atau Sembilang. Tiba-tiba dihampiri sebuah kapal dan dikejar. Nah, menurut informasi dari Marlina, saat melihat kapal berwarna abu-abu hitam yang mengejar mereka, jadi 3 kapal ini langsung berupaya untuk kabur karena takut. Saat itulah tanpa disangka ternyata keluar sejumlah tembakan mengarah ke kapal nelayan. Melihat mereka ditembaki, menurut Marlina, kapal ini kembali berupaya menghindar dari kejaran kapal berwarna abu-abu hitam tersebut. Akan tetapi ternyata tidak selang berapa lama mereka kembali dikejar menggunakan sekoci karet. Nah, di saat itulah mereka kembali dihujani oleh tembakan dari sekoci karet tersebut. Beberapa ABK yang menyaksikan hal tersebut sempat merekam video dan juga mengambil momen ketika mereka dihujani oleh tembakan. Tembakan baru berhenti saat ada seorang ABK dan juga kapten kapal bernama Rusdi yang berteriak bahwa salah satu ABK mereka terkena tembakan di bagian tenggorokan. Nah, saat itu baru sekoci yang sempat mengejar mereka itu balik kanan dan kembali ke kapal berwarna abu-abu hitam. Melihat situasi yang saat itu sudah panik karena ada satu ABK yang terkena tembakan bernama Yogi Pratama, membuat kapten kapal bernama Rusdi berupaya untuk mencari pertolongan menggunakan ponsel. Akan tetapi karena keterbatasan sinyal, mereka memutuskan untuk menuju ke daratan. Sekitar 200 meter menuju ke Kecamatan Banyuasin 2 atau Sungsang. Nah, di situ baru mereka bisa menghubungi kerabat dan juga keluarga mereka untuk meminta pertolongan mengirimkan speedboat bermesin 40 BK untuk mengangkut si Yogi Pratama ini. Nah, saat si Yogi sudah sampai di daratan, langsung dibawa ke klinik terdekat yang ada di Kecamatan Banyuasin 2 atau Sungsang untuk mendapatkan perawatan. Akan tetapi dari dokter yang ada di klinik tersebut menyatakan tidak kesanggupannya untuk melakukan tindakan karena memang ada peluru yang bersarang di tenggorokan Yogi. Nah, saat itulah sekitar pukul 10 malam, Yogi Pratama langsung ke RS, salah satu RS yang ada di Palembang untuk menjalani operasi. Dan informasi terakhir yang kami peroleh bahwa operasi mengeluarkan peluru sudah dilaksanakan dan saat ini kondisi Yogi sudah stabil. Dan dari
operasi ditemukan bahwa peluru yang bersarang di tenggorokan Yogi merupakan peluru karet yang berasal dari tembakan sejumlah orang dari speedboat yang keluar dari kapal berwarna abu-abu hitam. Nah, info terbaru, Mei, kami sampaikan juga bahwa tadi Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia, Ranting Sungsang 2 Kabupaten Banyuasin, Ibu Marleni, mengungkapkan bahwa sudah ada pertemuan yang dilakukan terhadap nelayan Sungsang, juga pihak yang mengklaim melakukan penembakan terhadap nelayan Sungsang untuk bermediasi menempuh jalur penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Nah, dari tadi kami dapatkan informasi bahwa keluarga dan sejumlah nelayan sudah meluncur menuju ke kantor di mana pihak yang mengklaim melakukan penembakan tersebut untuk melakukan mediasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menurut Marlina disambut baik, akan tetapi mereka meminta atau mengajukan beberapa syarat terhadap penyelesaian secara kekeluargaan yang diajukan dari pihak yang bersangkutan. Beberapa syarat tersebut pastinya pertama, karena saat ini ada satu kapal yang ditahan dan juga ABK yang saat ini lost kontak dengan mereka. Nah, itu mereka meminta agar ABK dan juga kapal yang saat ini mereka tahan untuk dibebaskan. Selain itu juga untuk memberikan kompensasi ataupun membantu para ABK yang mengalami kejadian ini, terutama yang mengalami luka tembak saat menjalani rumah sakit, yaitu berupa pembiayaan mengenai berobat, termasuk juga kompensasi terhadap kerugian yang dialami nelayan saat mencari ikan tetapi dikejar hingga tidak menghasilkan ikan yang seharusnya mereka peroleh untuk penghidupan keluarga mereka yang ada di rumah. Demikian, Mei, laporan kami dari Banyuasin, kembali kepada Anda di studio. Terima kasih rekan Ardi, wartawan Tribun Sumsel, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Detik-detik peristiwa tertembaknya seorang nelayan bernama Yogi Pratama, warga desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, diungkap oleh Kapten Kapal Pompong Rusdianto yang kapalnya ditembaki. Saat itu Rusdianto berada satu kapal dengan Yogi selaku korban, Adi, Ian, dan Bayu. Sedangkan di satu kapal lagi terdapat 4 orang lainnya. Rusdianto mengatakan peristiwa terjadi pada Sabtu 12 Juli 2025 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat ketika ia dan 8 orang lainnya menjaring ikan di perairan Laut Birik. Kemudian sebuah kapal melintas berpapasan dan balik arah. Karena kapal itu terlihat putar arah, Rusdianto mengingatkan anak buahnya untuk berhati-hati. Melihat kapal tersebut mendekat, Rusdianto dan anak buahnya pun menjauh. Namun kapal itu mengejar hingga akhirnya menurunkan sebuah perahu karet yang isinya sekitar 8 orang berpakaian loreng. Ketika jarak sudah dekat dari perahu karet itu dilepaskan tembakan. Rusdianto membawa kapalnya menjauh namun tetap dikejar. Sedangkan satu kapal lagi miliknya tertinggal di belakang. Korban Yogi yang saat itu sedang memindahkan ikan dari jaring ke tempat penyimpanan pun terkena tembakan di bagian leher. Rusdianto kemudian meneriaki perahu karet tersebut, memberitahu anak buahnya ada yang terkena tembakan. Perahu karet itu akhirnya pergi, tapi malah mendekat ke arah kapal lainnya. Terkini kondisi Yogi dikabarkan sudah mulai membaik seusai mendapat penanganan medis. Kita kan lagi buang pot ya, ke arah Batam, utara. Sekitar 2 jam tiba-tiba datang kapal berang KNKRI
menuju ke selatan dengan jalan pelan. Aku bangunkan anak buahku, itu ada kapal patroli, gitu, hati-hati, nanti kita di dekatnya, kataku. Tiba-tiba dia belok kiri. Nah, belok kiri langsung menuju arah kita. Langsung kita potong alat tangkap kita tadi. Aku lari berdua kapal kita, lari ya. Kejarnya terus sampai kapal satunya hampir dapat. Sampai dia keluar letusan. Dia teriak sama aku pakai radio, kak, stop lah kak. Dia sudah lepaskan letusan katanya. Aku bilang teruslah larilah. Kamu kalau ditangkap di bawahnya kamu jago lari terus aku. Lari terus. Dia hampir dapat. Aku kalau dia dapat kan cepatlah dia dengan yang kapal satunya. Belok ke kiri lagi putar lagi. Jadi stop ya. Dia udah kejar lagi. Tiba-tiba menurunkan speedboat karet. Kita perkiraan ada 8 orang perkiraannya pakai baju seragam goreng, ngejar lagi terus. Itu dah aku bilang dapat bilang. Jadi stop kok deh, nunggu anak buahku kapal satu-satunya dan berjajar dia gitu, coba berambing dia. Jadi sudah dekat, lihat ombak kencang, lari lagi begitu aja, lari lagi tuh. Jadi lari itu kejar, aku terus dikejarnya kan, lari sekitar hampir mungkin sejam. Nah di dekat tuh ada teriak anak buah aku mau tembak katanya. Lari lagi aku terus, dikejar, teriak aku itu anak buah aku ini sudah kamu tembak jauh. Dari aku ke belakang kapal ya, kasih tahu. Masih yang udah, aku bawa ada tak yang luka itu tunjuki. Ini lukonya, masih kamu tembak aku. Enggak ada, kamu itu dia belok. Dia udah ngejar lagi, rupanya dekat kapal aku satunya. Langsung naik dari belakang. Yogi, nelayan asal Sungai Benar Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, terkena tembakan sebuah kapal ketika melaut di perairan Laut Birik. Yogi kini sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang selesai terkena tembakan di bagian lehernya. Kondisi Yogi kini sudah mulai sadar dan dapat diajak berkomunikasi. Ayah Yogi, Darmawan, mengatakan peluru yang menyasar leher anaknya sudah dikeluarkan lewat operasi. Darmawan mengaku tidak mengetahui persis kejadiannya, namun ia berharap aparat kepolisian dapat mengusut peristiwa tersebut. Sementara itu kini keluarga Yogi kebingungan membayar biaya rumah sakit karena dari melaut belum mendapat hasil menjual tangkapan. Terlebih Yogi ikut melaut bersama Rusdi yang merupakan pemilik dan juga kapten kapal. Seperti diketahui, kapal nelayan yang berasal dari Sungsang Banyuasin ditembaki sebuah kapal. Tembakan tersebut mengenai bagian leher Yogi dan membuat panik. Beruntung peluru yang digunakan bukan peluru tajam sehingga tidak menembus. Namun karena terkena di dekat tenggorokan, sempat terjadi kepanikan ketika membawa Yogi ke rumah sakit. Perubahan, sebab kemarin setelah kami mendapat kabar dari pukul 13 penembakan tersebut, datang ke Sungsang, ke desa kami itu pukul 20 atau jam 8 malam. Kondisinya setelah dibawa ke rumah sakit Al-Rasyid, koma. Nah, sekitar jam 12 malam, Yogi dioperasi untuk pengambilan peluru di lehernya. Setelah dioperasi, Yogi tadi sedikit membaik dan mulai sadar. Sekarang ini alhamdulillah kondisi Yogi agak membaik dan tinggal pemulihan. Itu kemarin tuh kejadiannya jam berapa Bu? Kita dapat kabar Jam 1 siang. Jam 1 siang. Waktu itu Yogi lagi melaut ya? Yogi lagi melaut. Nah, waktu kapal perang itu mendekat kan, dia dapat kabar pakai apa tuh namanya tuh? Perahu karet. Mendekat, bukan kapalnya langsung. Yogi tadi dalam keadaan memasukkan ikan dalam paper. Nah, setelah mereka datang itu langsung menembak. Tembakan itu beruntun, bukan 1 kali 2 kali kata Capnya. Nah, setelah Yogi tadi kena tembak, sempat masuk nemui Cap bahwa saya ini kena tembak. Langsung Yogi tidak sadarkan diri, Cap keluar mengangkat Yogi dan mengatakan kepada para anggota itu bahwa tembak saya, katanya tadi, bahwa anak buah saya sudah ditembak. Mereka lari, mengejar satu pompong nelayan yang satunya lagi.
Sampai sekarang pom nelayan itu tidak bisa terdeteksi karena disandra oleh mereka. Kapal atau pompong tuh isinya berapa orang di situ Bu yang belum tahu? 4 orang. 4 orang, berarti waktu melaut itu ada 6 orang ya Yogi Bu ya? Kalau Yogi 4 orang, satu pompongnya lagi berisi juga 4 orang. Oh, oke. Lain ada 2 pompong, Berarti ada 8 ya? ada 8. Ada 8. Jadi Yogi tadi dari setelah penembakan tidak sadarkan diri, tidak ada bantuan medis sama sekali. Ya, kita bisa merasakan penderitaannya kan karena ditembaknya di leher. Jadi tidak ada bantuan dan datang ke Sungsang pukul 8. Jadi 8 jam mungkin terlantar. Di laut. Iya di laut. Tapi alhamdulillah sekarang sadar Bu Tapi ya. alhamdulillah kan berkat Allah Subhanahu wa taala, keponakan kami Yogi Pratama selamat. Berkat bantuan dari teman-teman juga, khususnya orang Sungsang kan, pemerintah Sungsang, aparat kepolisian, angkatan laut, Airut, kecamatan, sudah tuh pemerintah kabupaten, juga pemerintah desa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.